Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari Angkatan 24 dengan kelas praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART. Nah, langsung saja, apa itu UART? UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang sangat fundamental dalam dunia mikrokontroler. Berbeda dengan komunikasi sinkron seperti SPI atau I2C yang membutuhkan jalur clock khusus agar seirama. UART ini beroperasi secara mandiri hanya dengan mengandalkan dua jalur utama, yakni transmit atau TX dan receiver atau RX. Kepraktisan perangkat keras ini menjadikannya standar industri selama puluhan tahun untuk menghubungkan berbagai perangkat peripheral, mulai dari sensor, modul GPS, hingga komunikasi langsung antar mikrokontroler atau ke komputer. Karena ketiadaan jalur clock karena ketiadaan jalur clock eksternal tersebut, kedua perangkat yang berkomunikasi dituntut untuk menyepakati parameter kecepatan aliran data secara software sejak awal, agar informasi digital yang melintas dapat diterjemahkan dengan akurat. Selanjutnya, struktur frame data UART. Karena tidak memiliki panduan sinyal clock, UART mengemas aliran bit ke dalam sebuah frame data yang terstruktur agar IC penerima tahu kapan sebuah pesan dimulai dan berakhir. Setiap pengiriman, karakter selalu diawali dengan sebuah start bit yang menarik voltase jalur ke kondisi logika low atau nol, memberi sinyal kepada penerima untuk mulai mengambil sampel. Setelah itu, muatan utama berupa data bits yang biasanya berukuran 8 bit dikirimkan secara berurutan dari bit yang paling tidak signifikan atau LSB. Nah, untuk memastikan keutuhan pesan, terdapat opsi parity bit tambahan yang bertugas mendeteksi jika terjadi kesalahan bit tunggal akibat gangguan elektromagnetik. Rangkaian paket ini kemudian ditutup dan dikunci oleh stop bit yang mengembalikan jalur komunikasi ke kondisi high atau 1, menandakan bahwa satu frame karakter telah tuntas ditransfer. Selanjutnya, itu ada memahami konfigurasi 8N1 dan baud rate. Nah, pengaturan protokol yang paling populer dan sering menjadi standar default di berbagai perangkat lunak adalah konfigurasi 8N1. Sandi singkatan ini merujuk pada format pengiriman yang efisien, yakni terdiri dari 8 bit data, no parity atau tanpa bit paritas untuk menghemat bandwidth, dan satu stop bit. Agar format ini tidak menjadi pesan acak, sisi pengirim dan penerima wajib berjalan pada baud rate yang identik. Baud rate adalah metrik kecepatan transmisi komunikasi serial yang diukur dalam satuan bit per detik atau bps, dengan nilai umum seperti 9600 atau 115.200 bps. Jika pengaturan baud rate antara kedua perangkat meleset sedikit saja, titik pengambilan sampel sinyal tidak akan sinkron dengan datangnya data, sehingga hasil yang terbaca hanyalah gearback data atau karakter-karakter yang aneh tidak bermakna. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang polling versus interrupt versus DMA. Lalu itu mikrokontroler memiliki 3 tingkat efisiensi dalam metode menangani data UART yang masuk. Metode pertama adalah polling, yaitu sebuah cara sederhana di mana prosesor secara terus-menerus mengecek status register untuk melihat apakah ada data baru. Sayangnya, ini sangat membuang siklus kerja CPU dan menghentikan komputasi lain atau blocking. Untuk sistem yang lebih responsif digunakan metode interrupt, di mana CPU dapat bebas menjalankan tugas utama dan hanya akan disela atau interrupt secara instan tepat ketika ada data yang mendarat di port RX atau receiver. Namun, pada baud rate yang sangat tinggi, interupsi yang datang bertubi-tubi tetap bisa membuat CPU kewalahan. Solusi pamungkasnya adalah DMA,
atau direct memory access, yaitu sebuah kopresor hardware khusus yang ditugaskan mengambil alih pemindahan data dari UART masuk ke memori RAM secara independen tanpa membebani atau meminta intervensi dari CPU sama sekali. Selanjutnya, UART pada ESP32 dan STM32. Nah, implementasi perangkat keras komunikasi serial pada mikrokontroler modern sangat bergantung pada arsitektur silikonnya, dengan perbedaan mencolok antara seri ESP32 dan STM32. Mikrokontroler ESP32 memiliki 3 port UART hardware yang diuntukkan oleh fitur canggih bernama GPIO Matrix atau pin multiplexing. Fitur ini sangat fleksibel karena memungkinkan programmer untuk memetakan fungsi TX dan RX hampir ke pin digital mana saja, hanya melalui pengaturan kode program. Sebaliknya, mikrokontroler keluarga mikrokontroler STM32 yang seringkali memiliki 3 hingga lebih modul USART atau UART mengandalkan sistem alternate function perangkat keras yang lebih kaku. Pada STM32, jalur komunikasi sudah terikat atau dimultiplex pada pin-pin fisik spesifik bawaan pabrik, sehingga desainer sistem dan perancang PCB harus merencanakan tata letak komponen atau routing dengan sangat hati-hati sejak awal perancangan. Lalu ada penjelasan tentang ring buffer, framing, CRC, dan timeout parsing. Nah, dalam aplikasi industri atau tingkat lanjut, sekadar menerima deretan bit tidaklah cukup untuk membangun komunikasi yang tangguh. Sisi perangkat lunak biasanya membekali diri dengan ring buffer atau circular buffer, yakni struktur memori melingkar yang menampung aliran data masuk secara asinkron agar tidak ada bit yang tertimpa saat CPU sedang sibuk. Untuk merakit bit acak tersebut menjadi pesan yang utuh, digunakan metode framing dengan menyisipkan header khusus, penanda panjang data, dan karakter footer. Setelah paket terbentuk, isinya diverifikasi secara matematis menggunakan algoritma CRC atau Cycling Redundancy Check. Nah, ini untuk menjamin 100% data tidak terkorupsi atau berubah di jalan akibat gangguan noise. Untuk mengetahui kapan sebuah pesan utuh selesai dikirim meskipun panjangnya bervariasi, sistem menggunakan timeout parsing, yaitu jika tidak ada data baru yang masuk dari luar dalam jeda waktu beberapa milidetik tertentu, sistem akan langsung mengeksekusi buffer yang ada sebagai satu perintah yang lengkap. Nah, ini ada bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, komunikasi serial UART tetap menjadi salah satu fondasi paling vital dalam sistem embedded. Berkat kesederhanaan arsitekturnya yang hanya membutuhkan 2 jalur kabel. Meskipun sifatnya yang asinkron menuntut presisi kecocokan baud rate dan konfigurasi frame data sejak awal. Keterbatasan ini dapat diatasi secara brilian melalui kombinasi optimalisasi perangkat keras dan lunak, dengan memanfaatkan arsitektur mikrokontroler modern seperti ESP32 dan STM32. Beralih dari metode polling ke interupsi atau DMA untuk membebaskan kerja CPU, serta menerapkan teknik validasi software tingkat lanjut seperti ring buffer, sistem framing, dan CRC. Nah, kita dapat menyulap protokol sederhana ini menjadi komunikasi data yang sangat tangguh, andal, dan siap diimplementasikan untuk berbagai aplikasi skala industri. Nah, langsung saja kita ke bagian saat penjelasan tentang coding dan juga tampilan video saat praktikum. Nah, ini untuk codingan percobaan pertama. Ini untuk codingan percobaan pertama. Langsung saja kita lihat saat program ini di running ke hardware. Nah, ini ketika programnya setelah di running, ini kita saksikan bersama-sama ketika programnya di running seperti apa.
Nah, selanjutnya ini ada percobaan kedua. Ini untuk codingannya seperti ini. Codingannya seperti ini. Langsung saja kita coba running dan kita lihat saat di hardware-nya itu sendiri saat praktikum. Nah, ini ketika programnya di running, kita lihat saat program running ini hardware-nya seperti apa. Ini terlihat seperti itu. Langsung saja kita perhatikan. Nah, ini untuk percobaan ketiga yaitu half duplex dan dengan menggunakan ESP32. Nah, untuk codingannya seperti ini. Langsung saja kita lihat ketika di running di hardware. Nah, ini ketika program di running, langsung saja kita perhatikan dan simak baik-baik saat tampilan di hardware-nya. Ini selanjutnya ada percobaan keempat yaitu full duplex. Ini untuk program untuk ESP32. Ini untuk programnya seperti ini. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Langsung saja kita lihat saat program ini di running di hardware pada saat praktikum. Nah, ini programnya ketika di running, langsung saja kita lihat pada hardware-nya itu sendiri. Ini kita simak dan kita perhatikan. Nah, ini untuk percobaan keempat, itu full duplex dengan kali ini hardware-nya microcontroller-nya ESP STM32. Untuk codingannya seperti ini, programnya seperti ini. Nah, untuk programnya seperti ini. Langsung saja kita lihat saat program ini di running ke hardware dan pada saat praktikum. Nah, ini kita sudah running programnya. Kita coba perhatikan dan kita saksikan saat program ini diupload ke hardware-nya. Langsung saja kita simak dan kita lihat untuk saat hardware-nya di running.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.